Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gibi Novaliza dari Universitas Telkom KMMI Universitas Negeri Yogyakarta, IoT berbasis proyek. Pada video kali ini saya akan menampilkan mengenai pembacaan detak jantung berbasis Arduino IoT Cloud. Adapun outline yang akan saya sampaikan adalah mengenai pendahuluan, rangkaian proyek, codingan program, pembacaan serial plotter, dan koneksi dengan Arduino IoT Cloud. Untuk bagian pendahuluan, apa itu sehat? Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu tanda vital yang mencirikan kesehatan manusia adalah detak jantung yang dapat diukur pada nadi di tangan, dada, ujung jari, dan sebagainya. Dan dari kecepatan detak jantunglah kita dapat mengidentifikasi gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang. Dalam bidang teknologi, ada salah satu sensor yang dapat mendeteksi detak jantung manusia, yaitu heart rate sensor. Sederhananya, detak jantung kita akan diterima dan diolah oleh microcontroller melalui sensor ini, dan kemudian dapat dikembangkan menjadi perangkat IoT jika dihubungkan dengan aplikasi atau web tertentu, salah satunya Arduino IoT Cloud. Adapun skema rangkaiannya akan tampak seperti gambar berikut ini. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan: project board, Wemos D1 mini, resistor, heart rate sensor, kabel jumper, lampu LED. Cara perangkaian alat dan bahan adalah seperti berikut. Siapkan project board dan tancapkan kaki-kaki Wemos D1 mini pada project board. Hubungkan pin 5V pada Wemos ke kutub positif project board dengan menggunakan kabel jumper. Selanjutnya, hubungkan pin ground pada Wemos ke kutub negatif pada project board. Siapkan heart rate sensor di mana kutub positif negatif pada sensor tersebut akan dihubungkan kepada kutub positif negatif pula pada project board, sedangkan outputnya akan disambungkan ke bagian tengah project board. Kemudian kita hubungkan output sensor dengan port A0 pada Wemos. Lalu pasang LED sebagai tanda detak jantung pada project board. Tambahkan resistor pada kaki positif LED. Hubungkan resistor ke port D1 Wemos. Terakhir, hubungkan kaki negatif LED ke jalur negatif pada project board. Maka rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Berikut ini adalah program yang sudah dikoding pada aplikasi Arduino IDE untuk pembacaan detak jantung oleh sensor. Program ini diawali dengan desain LED 1 untuk previous milis get HR sama dengan 0 untuk menyimpan waktu milis sehingga tidak akan bertabrakan dengan program lainnya. Sedangkan previous milis result HR adalah hasilnya. Jika yang atas ini untuk heartbeat atau detak jantung, nantinya nilainya akan berubah sesuai dengan kondisi detak jantung kita. Interval get HR ini adalah untuk interval atau jeda waktu pembacaan. Di sini kita menggunakan jeda waktu selama 10.000 milisecond atau 10 detik. Selanjutnya untuk pulse HR wire sama dengan A0, artinya dihubungkan dengan pin A0 pada Wemos. Selanjutnya untuk threshold ada yang high dan ada yang low. Fungsinya jika terdapat sedikit perubahan pada BPM, maka tidak akan terjadi perubahan yang drastis. Kemudian CNTHB sebagai hasil pembacaan. Threshold stat adalah variabel yang digunakan untuk men-trigger detak jantung. Untuk void setup, kita hanya memulai untuk serial monitornya agar tetap aktif.
dengan menggunakan serial begin dengan baud rate 115.200. Selanjutnya, pin mode LED sebagai output diawali dengan menunggu selama 10 detik. Jadi setelah mengupload ke Wemos, kita perlu menunggu selama 10 detik tadi. Kemudian kita akan melakukan perhitungan heartbeat terlebih dahulu, sehingga nantinya di monitor akan muncul nilai heartbeat. Di bagian ini akan digunakan untuk perhitungan BPM. Jadi ketika high atau heartbeat mencapai 560 ke atas, maka akan dihitung 1. Sebaliknya, jika kondisi low atau 550 ke bawah akan dihitung 0 dan akan kembali. Berikutnya adalah rumus BPM secara final. Karena pembacaannya setiap 10 detik, maka akan dikalikan 6 karena BPM dihitung per menit atau 60 detik lalu akan diakumulasikan. Kemudian lakukan proses verify untuk memastikan bahwa program yang dibuat sudah benar. Selanjutnya lakukan proses upload. Hingga menjadi seperti ini. Maka program akan siap dijalankan. Berikut cara menampilkan hasil pembacaan detak jantung, yaitu dengan mengklik serial plotter pada bagian tools, lalu akan terlihat grafik seperti gambar tersebut, di mana ketika kita menyentuhkan ujung jari kita pada sensor, maka kita akan menunggu selama 10 detik sebelum grafik tersebut akan mulai naik turun sesuai dengan detak jantung kita. Adapun tampilan di layarnya akan nampak seperti berikut. Berikutnya kita akan masuk kepada bagian pengoneksian program dengan Arduino IoT Cloud. Untuk menggunakan layanan ini, kamu perlu sign up terlebih dahulu, kemudian sign in dengan data-data yang telah kamu masukkan sebelumnya. Ketika membuka bagian things pada bagian setup, maka akan ada variabel. Di sini kita bisa menambahkan variabel tertentu. Misalnya saya menggunakan variabel BPM di sini dengan tipe data integer number. Selanjutnya untuk bagian device, kita dapat menambahkan device tertentu sesuai keinginan kita. Kita juga dapat menambahkan device baru dengan cara mengklik set up a new device, kemudian set up a third party device. Kemudian kita akan memilih tipe device kita, yaitu ESP8266. Selanjutnya kita dapat mengatur nama device yang akan kita gunakan. Kemudian ketika diklik continue, maka akan ditampilkan device ID dan secret key dari device yang kita gunakan. Lalu klik continue, maka device berhasil kita buat. Untuk network yang kita gunakan dapat disesuaikan dengan hotspot handphone atau wifi yang digunakan di rumah dan secret key yang telah dikirimkan oleh Arduino ke email kita saat sign up. Selanjutnya kita beralih kepada bagian sketch. Jika terdapat tulisan no associated device found, maka klik open full editor dan kita akan beralih ke laman Arduino Cloud. Pada laman ini kamu dapat mengisikan kembali rancangan program yang telah kamu buat sebelumnya di Arduino IDE. Saya sebelumnya telah menyalin program yang telah saya rancang di Arduino IDE ke laman ini. Bisa teman-teman lihat bahwa pada bagian pendeklarasian variabel sudah sama antara Arduino IDE dan laman tersebut. Pada fungsi void
setup dan void get heart rate. Bedanya pada laman ini kita menambahkan fungsi void on BPM change. Kemudian lakukan proses verifying dan upload sketch yang telah kita buat ke Wemos D1 Mini. Jika sudah nampak seperti ini, maka proses upload berhasil. Selanjutnya kita akan kembali ke dashboard. Di sini saya sudah pernah membuat satu dashboard. Ketika diklik, maka akan tampak pada layar sebuah alat ukur gauge dengan interval 0 sampai 110. Untuk gauge tadi sendiri merupakan salah satu widget yang saya beri nama BPM dan dihubungkan dengan variabel BPM yang ada sebelumnya. Membuatnya sendiri adalah dengan mengklik tombol add, kemudian mencari gauge pada list tersebut, kemudian kita memberi nama dan menghubungkannya dengan variabel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita atur value range atau interval nilai dari gauge tersebut. Posisikan gauge tersebut pada bagian tengah dan ukurannya diperbesar. Maka pembacaan detak jantung berbasis Arduino IoT Cloud sudah berhasil kita buat. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.